Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindai Sari dengan NIM 220903500056. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas studi kasus mengenai Harmony Foods di Tiongkok dan Australia. Yang dimana studi kasus ini dibahas pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional. Langsung saja latar belakangnya. Harmony Foods adalah perusahaan makanan kemasan besar dari Amerika Serikat. Mereka telah sukses di pasar domestik dan kini ingin berekspansi ke pasar internasional. Tim manajemen memutuskan untuk membuka pabrik produksi baru di Tiongkok karena biaya tenaga kerja yang kompetitif dan potensi pasar yang besar. Pada saat yang sama, mereka juga akan mendirikan kantor pemasaran dan distribusi di Australia untuk menjangkau pasar Oseania. Adapun tantangan manajemen sumber daya manusianya ialah Harmony Foods menyadari bahwa mengelola sumber daya manusia di Tiongkok dan Australia akan sangat berbeda, terutama karena adanya perbedaan budaya, hukum, dan ekonomi. Yang pertama di Tiongkok, yaitu pabrik produksinya. Yang pertama, mereka perlu merekrut ribuan pekerja pabrik dan beberapa manajer lokal. Yang kedua, manajemen dari Amerika Serikat khawatir tentang perbedaan dalam etos kerja, gaya komunikasi yang seringkali tidak langsung, dan juga hierarki. Yang ketiga, mereka juga harus menavigasi hukum ketenagakerjaan Tiongkok yang kompleks, termasuk peran serikat pekerja yang berafiliasi dengan pemerintah dan regulasi jam kerja. Yang keempat, ketersediaan keterampilan spesifik untuk teknologi baru mungkin menjadi masalah, yang dimana memerlukan pelatihan yang intensif. Yang kedua di Australia, yang terdapat kantor pemasaran. Yang pertama, mereka akan merekrut tim pemasaran dan penjualan yang lebih kecil, tetapi sangat terampil. Yang kedua, Australia dikenal memiliki budaya yang lebih egaliter dan individualistik dibandingkan Tiongkok atau bahkan Amerika Serikat dalam beberapa aspek. Yang ketiga, hukum ketenagakerjaan Australia sangat melindungi hak-hak pekerja dengan serikat pekerja yang kuat dan proses negosiasi kolektif yang mapan. Upah minimum juga relatif tinggi. Yang keempat, mereka juga menyadari adanya tren digitalisasi yang pesat dalam pemasaran di Australia. Berdasarkan tantangan-tantangan tersebut, terdapat 3 pertanyaan studi kasus. Yang pertama, berdasarkan dimensi budaya Hofstede, identifikasi setidaknya 2 perbedaan budaya signifikan antara Tiongkok dan Australia, dan jelaskan bagaimana perbedaan ini dapat memengaruhi pendekatan manajemen kinerja yang harus diterapkan oleh Harmony Foods di masing-masing lokasi. Jawaban saya, Tiongkok dan Australia memiliki budaya kerja yang sangat berbeda menurut teori Hofstede. Dalam hal jarak kekuasaan atau PDI, Tiongkok punya nilai yang tinggi, yang artinya hubungan antara atasan dan bawahan bersifat kaku dan hierarkis. Karyawan biasanya tidak berani menyampaikan pendapatnya secara langsung. Karena itu, sistem penilaian kinerja yang ada di Tiongkok sebaiknya bersifat formal, dilakukan dari atas ke bawah, dan disampaikan juga dengan hati-hati agar tidak menyinggung atasan. Sebaliknya, Australia memiliki PDI yang rendah, yang dimana orang Australia lebih terbuka dan setara dalam hubungan kerja, sehingga mereka ini lebih senang dilibatkan dalam penentuan target dan juga menerima feedback secara langsung. Selain itu, menurut teori Hofstede,
Tiongkok itu bersifat kolektif, yang artinya mereka itu lebih mementingkan kerjasama tim daripada prestasi individu. Makanya penilaian kinerja di Tiongkok itu sebaiknya berfokus pada kontribusi-kontribusi tim, bukan hanya prestasi pribadi. Sementara itu, budaya Australia itu lebih individualis seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi mereka itu lebih termotivasi apabila misalnya mereka dihargai atas usaha dan juga hasil kerja pribadinya, bukan hasil kerja dari timnya. Seperti misalnya mereka mencapai target ataupun mereka mendapatkan bonus secara individu. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya soal nomor 2, yaitu bandingkan dan kontraskan aspek hukum dan politik ketenagakerjaan yang mungkin dihadapi Harmony Foods di Tiongkok dan Australia, khususnya terkait dengan hubungan industrial atau serikat pekerja dan proses PHK. Jawaban saya, dari sisi hukum dan politik ketenagakerjaan, Tiongkok dan Australia juga sangat berbeda. Di Tiongkok, hanya ada satu serikat pekerja resmi yang terhubung dengan pemerintah, dan juga perannya mereka itu di Tiongkok cukup terbatas. Sementara di Australia itu serikat pekerja bersifat mandiri dan juga sangat aktif dalam memperjuangkan hak-hak buruh. Proses pemutusan hubungan kerja atau PHK di Tiongkok itu cukup rumit, karena di sana itu harus melalui proses hukum dan juga negosiasi dengan pemerintah lokal. Sedangkan di Australia itu PHK diatur dengan sangat ketat melalui Fair Work Commission, dan juga perusahaan itu bisa digugat apabila mereka tidak adil. Upah minimum di Tiongkok itu berbeda-beda tergantung kota ataupun provinsi, atau mungkin biasanya itu lebih rendah. Di Australia, upah minimumnya itu ditetapkan secara nasional dan juga relatif tinggi karena adanya tekanan dari serikat untuk menaikkannya. Jadi serikat pekerja di Australia itu menekan agar upah minimum yang diterapkan itu secara nasional dan juga bisa relatif tinggi. Implikasinya itu perubahan di Tiongkok harus bekerja sama dengan pihak lokal dan menyesuaikan kebijakan-kebijakan global dan juga birokrasi setempat. Sementara itu, apabila di Australia, perusahaan itu harus benar-benar taat hukum dan juga terbuka terhadap peran dari serikat pekerja. Mungkin itu saja dari saya. Pertanyaan ketiga, bagaimana Harmony Foods dapat memanfaatkan isu teknologi global, misalnya AI atau digitalisasi, dalam fungsi rekrutmen dan pelatihan mereka di kedua lokasi, sambil tetap mempertimbangkan potensi tantangan dari perbedaan budaya dan hukum? Jawaban saya, Harmony Foods bisa menggunakan teknologi seperti AI atau sistem digital atau mungkin digitalisasi untuk rekrutmen dan pelatihan karyawan di Tiongkok dan Australia, tapi mereka tetap harus disesuaikan dengan budaya dan hukum masing-masing negara. Dalam hal rekrutmen, AI itu bisa membantu untuk menyeleksi banyaknya pelamar atau mungkin ribuan atau jutaan pelamar dengan cepat. Di Tiongkok, karena ada aturan ketat mengenai data dan juga sensor internet, perusahaan itu harus berhati-hati dan juga mengikuti aturan dari pemerintah. Kandidat di sana juga lebih menghargai proses tatap muka, jadi teknologi sebaiknya itu tetap digabung dengan pendekatan langsung di Tiongkok. Sedangkan di Australia, kandidatnya itu lebih terbuka dengan proses digital, tapi tetap penting dan juga harus tetap memperhatikan
mengenai privasi dan juga menjelaskan bagaimana sistem seleksi itu bekerja supaya tidak ada diskriminasi. Dalam hal pelatihan, perusahaan itu juga bisa menggunakan sistem belajar online dan teknologi seperti VR atau AR. Di Tiongkok, pelatihan itu sebaiknya fokus pada hal-hal teknis yang disampaikan dengan cara yang terstruktur sesuai dengan budaya kolektif. Sementara apabila di Australia, pelatihan itu bisa dibuat lebih fleksibel dengan berbasis proyek dan juga dengan fokus pada keterampilan digital serta strategi kerjanya. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.